Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Enda Ernawati yang akan memandu acara pada malam hari ini, yaitu Icon Talks. Icon Talks rutin kita adakan setiap minggu sekali, dengan di mana minggu pertama dan minggu ketiga itu biasa kita lakukan untuk self development, dan minggu kedua dan keempat itu untuk dimensi spiritual. Nah, ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh ICEP, International Community EFT Practitioner, ya, yang sudah sekitar 3 tahun kita rutin adakan setiap minggu. Ini merupakan suatu ajang sumbangsih dari kami, terutama para EFT trainer, baik itu ada juga EFT level 2 dan level 3, untuk memberikan ilmu, sharing ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa terkait dengan EFT, tapi juga bisa tidak terkait dengan EFT. Prinsipnya adalah people development. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema pada malam hari ini merupakan acara insya Allah rutin kita adakan setiap bulan, yang merupakan acara yang secara terus-menerus berkesinambungan, yang merupakan dari salah satu bidang dari ICEP, yaitu bidang rumah karakter mulia. Pada malam hari ini, topiknya sangat menarik ya, dan ini merupakan kelanjutan dari topik sebelumnya, yaitu mendengarkan aktif untuk menumbuhkan budi pekerti. Ya, Bapak Ibu. Ya. Hubungan yang harmonis merupakan dambaan setiap insan yang akan memberikan kebahagiaan, dan merupakan kunci hubungan harmonis adalah terjadinya komunikasi secara efektif melalui pribadi yang berbudi pekerti. Membangun pribadi yang berbudi pekerti memiliki tantangan, terutama pada saat mendengarkan. Seringkali dalam proses komunikasi, seorang mitra dialog mendengarkan dengan kurang seksama, atau bahkan turut berpendapat dan berbicara di alam pikirannya, sehingga pesan inti tidak diserap secara utuh. Sementara masih terbentang rangkaian berikutnya melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diraih. Nah, sehingga dengan tujuan ini, maka topik ini yang menjadi bahan sharing ya dari Pak Heri dan Bu Nita Hidayat. Beliau berdua adalah ketua dan wakil untuk bidang rumah karakter mulia ini. Sebelum dimulai, saya mohon izin untuk membaca CV beliau. Banyak yang sudah mengenal Pak Heri dan Bu Nita, tapi saya lihat juga ada beberapa yang belum mengenal Pak Heri dan Bu Nita. Baik, Pak Heri Susilo, ini satu ininya beliau adalah happiness motivator ya. Jadi beliau adalah seorang public speakers, kemudian happy life coach, people and organizational development trainer, kemudian neuro-linguistic programming, hipnoterapi, dan coaching. Sertifikasi beliau adalah Certified Instructor Hypnosis, kemudian Certified EFT Trainer, Certified Neo-NLP Trainer, dan Certified Intermediate Practitioner Coach di coachpaspas.com. Beberapa buku yang sudah ditulis oleh beliau, pertama adalah Lancar Berbicara, yaitu untuk Practical Public Speaking with Emotional Freedom Technique. Kedua, bukunya adalah Terapi Depresi, Teknik Kiat Melepaskan Masalah dan Emosi Menggunakan Metode Sederhana EFT. Dan ketiga, Dikuasai atau Menguasai Amarah,
kendalikan masalah, pahami diri sendiri, dan lepaskan beban emosi. Ya, demikianlah ini CV beliau. Beliau tinggal di Solo ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bu Nita Hidayat atau Bu Nita Elvira, ACC, CET, ya, Certified TFT Trainer dan Executive and Youth Coach. Sertifikasi beliau, Certified TFT Trainer, kemudian Associate Certified Coach atau ACC pada International Coaching Federation, ICF, Associate Coach Loop Institute of Coaching, Certified Meta NLP, Neuro Linguistic Programming, Neurosemantic, Certified Brain-Based Coach berbasis Neuroscience, kemudian Coach bagi perusahaan multinasional dan nasional, lembaga pemerintahan, BUMN, Badan Hukum Negara, dan Coach untuk Youth pada komunitas. Beliau juga sudah menulis buku, yaitu Wonder Camp for Youth, ya, dan program Designer Youth Camp. Beliau berdomisili di Jakarta Selatan. Baik, demikianlah CV Pak Heri dan Bu Nita Hidayat. Selamat malam Pak Heri, Bu Nita. Selamat malam, Bu Selamat Enda dan juga malam, Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah senang pada malam hari ini ya kita bisa kumpul bersama untuk sharing terkait dengan membangun karakter mulia. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Enda. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya antara audio sama gambarnya beda. Karena memang tadi sudah saya sedikit cerita bahwa ada sedikit gangguan di laptop saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya. Nanti saya tidak sendiri karena nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Nita untuk melanjutkan sesi di bulan sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu di bulan sebelumnya kita sebenarnya sudah belajar ya tentang bagaimana mendengarkan untuk kemudian menciptakan hubungan yang harmonis begitu. Nah, pada malam hari ini nanti kita akan lebih dalamkan lagi. Jika di bulan kemarin kita prakteknya tidak begitu lama, nah nanti kita akan fokus prakteknya betul-betul waktunya lebih lama, kemudian akan ada beberapa pembekalan-pembekalan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Nita. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan latar belakangnya, kenapa sih di sesi kedua ini masih kita fokusnya untuk mendengarkan, untuk menumbuhkan budi pekerti. Saya punya sebuah cerita dari pengalaman pribadi saya. Saat ini saya sedang melakukan sebuah penelitian tentang pola asuh orang tua dan juga keluarga besar pada seorang anak kembar gitu. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Saya mengamati betul bagaimana kemudian dua anak ini yang saat ini usianya menginjak usia kelas 9 SMP. Dia sekolah di sekolah yang cukup elit di kota Solo dengan bayaran yang cukup mahal. Tapi kemudian saya menjadi pendampingnya. Begitu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, ini anak selalu diberi tekanan oleh keluarga besarnya. Karena memang ini, mohon maaf, keluarganya adalah keluarga yang broken, sehingga yang mengasuh adalah nenek dan juga budenya. Nah, anak ini kemudian merasa bahwa dia ini tidak pernah didengar. Kenapa? Karena setiap hari semua keputusan, apapun itu ada di tangan nenek, ada di tangan budenya. Sehingga dia merasa benar-benar stres dan merasa hidup ini rasanya kok nggak penting banget. Pulang sekolah harus les, habis les langsung les, gitu kan. Dan itu setiap hari dijalani kecuali di hari Sabtu dan Minggu. Dan itu betul-betul membuat ini anak merasa ada perasaan aku pengen bunuh diri. Padahal secara materi mereka sangat cukup sekali, tapi kemudian satu kebutuhan yang belum tercukupi dengan maksimal adalah didengarkan. Jadi omongan mereka tidak didengarkan dan setiap mau ngomong dibantah oleh orang terdekatnya. Yang dampaknya adalah ketika orang-orang di sekitarnya ini bertemu dengan saya minta untuk mengubah polanya, ada sebuah tantangan yang sangat besar di sini. Nah, ini sebenarnya cerita ini sebenarnya saya gunakan di sesi awal ini untuk menggiring Bapak Ibu.
bahwa kata kuncinya adalah komunikasi itu begitu penting. Ya, komunikasi memang sangat penting sekali. Namun ketika komunikasi hanya satu arah, seringkali antara orang tua dan juga anak, kemudian budaya kita di Indonesia, orang tua sangat superior sekali, begitu ya, mengalahkan segalanya, begitu. Akhirnya anak seolah-olah seperti kehilangan kemampuan dan juga keberanian untuk mengungkapkan sesuatu karena selama ini jarang didengar. Maka ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kemudian mulai aware, kemudian mulai meningkatkan lagi kapasitas diri. Ini evaluasi. Kadang-kadang saya masih jumpai juga Bapak Ibu orang yang kemudian secara pendidikan cukup tinggi, kemudian secara pengalaman dalam belajar juga sangat banyak sekali, namun ketika di dalam keluarga penerapannya sangat sedikit. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi, begitu. Maka ya malam hari ini nanti kita mulai bagaimana mendengarkan yang betul-betul aktif sehingga kita nanti bisa menumbuhkan Bapak Ibu budi pekerti dari orang-orang di sekeliling kita ya, bukan hanya sekedar anak kita, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian dari aktivitas kecil tadi mendengarkan dengan efektif, dengan maksimal, dengan aktif, maka harapannya adalah kita bisa mengubah perilaku baik anak kita ataupun barangkali kalau digunakan dalam konteks pekerjaan ya tim kita begitu yang hasilnya ya tentu saja perilaku itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Budi pekerti akan semakin meningkat. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Nita secara detail bagaimana mendengarkan yang aktif dan nanti Bapak Ibu semuanya kami akan mengajak Anda semuanya untuk praktek langsung secara berpasang-pasangan mempraktekkan secara langsung ilmu yang didapatkan ya setelah nanti kita belajar bersama dengan Bu Nita. Nah, selanjutnya kesempatan saya serahkan kepada Bu Nita untuk melanjutkan sesi mendengarkan aktif untuk menumbuhkan budi pekerti. Silakan, Bu Nita. Baik, terima kasih Pak Heri untuk prolognya. Sudah cukup menginspirasi kita untuk kita fokuskan topik malam ini, yaitu mendengarkan aktif untuk membangun budi pekerti. Saya mohon izin sharing screen saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Nita. Baik, terima kasih. Malam ini kita betul sekali sesuai yang disampaikan Pak Heri, masih sama dengan bulan lalu kita membahas tentang mendengarkan aktif. Ini kita fokuskan adalah untuk membangun budi pekerti. Budi pekerti di lingkungan kita, mulai dari yang terkecil di keluarga sampai lingkungan kita yang lebih besar lagi. Membangun ini memang paling efektifnya adalah membangun dari diri sendiri dulu, sebelum kita mengedukasi lingkungan kita. Ya, baik. Kita akan segera menuju ke slide berikutnya untuk dapatkan poin-poinnya. Agendanya malam ini adalah tadi pendahuluan telah disampaikan oleh Pak Heri. Kemudian saya akan cerita secara singkat saja konsep mengenai mendengarkan aktif. Kemudian kita akan berdialog nanti secara bermitra. Jadi akan ada peer namanya, kawan mitra dialog kita dalam ruang-ruang breakout room yang akan nanti difasilitasi oleh Pak Heri dan saya. A dan B, nanti Bapak dan Ibu akan bercerita, akan ada gilirannya. Yang pertama adalah nanti A bercerita 10 menit. Jadi silahkan setiap dari Bapak Ibu di sini siapkan hal yang ingin diceritakan. Ceritanya itu adalah cerita real, bukan role play, bukan seolah-olah saya apa, tetapi cerita yang sesungguhnya, supaya ada manfaat dari kita dialog ini. Kemudian setelah bercerita nanti B, mitra dialog memberikan feedback 5 menit. Secara teknisnya nanti akan saya sampaikan apa yang perlu disampaikan dan diperhatikan. Kemudian bergantian nanti. Sehingga semua dari kita ini mendapatkan kesempatan bercerita dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan feedback. Bagaimana untuk menjaga kualitas komunikasi kita. Kemudian setelah itu nanti kita berkumpul kembali di ruangan utama ini untuk berbagi apa pengalaman yang dirasakan dari dialog bermitra ini. Kemudian kita akan buat semacam rencana tindakan apa yang bisa kita lakukan, yang kita rasakan dan kita dapatkan juga pengalamannya dari
Bapak dan Ibu sesama peserta di Eye Contact malam ini. Demikian agenda malam ini, langsung kita akan membahas secara singkat saja, karena tentang bermitra ini luas sekali, juga tentang budi pekerti ini juga cukup luas, tapi kita tangkap poin-poin intinya saja. Ya, baik. Budi pekerti atau akhlak ini keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara berulang-ulang dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Sehingga budi pekerti yang baik melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syara. Namun perbuatan baik yang dilakukan sesekali saja tidak dapat disebut sebagai budi pekerti atau akhlak. Jadi seperti ini kalau saya bisa gambarkan. Kita dimulai semua tuh ada dari pikiran kita. Pikiran kita akan melahirkan kata-kata kita. Kemudian kata-kata kita akan melahirkan perbuatan. Lalu perbuatan ini kalau dilakukan secara berulang akan menghasilkan kebiasaan. Dari kebiasaan ini akan membentuk karakter kita. Lalu katanya takdir itu ditentukan dari karakter kita. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berinteraksi melalui komunikasi, kalau kita menemukan seseorang dengan sesuatu karakter, artinya itu sudah cukup mendalam di dalam dirinya, terbentuk dalam waktu yang cukup panjang. Nah, harapannya dalam Eye Contact Rumah Karakter Mulia malam ini, kita akan membantu diri kita dan lingkungan kita untuk melihat indikator yang terjadi, mulai dari kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita, perbuatannya, dan kebiasaannya, untuk kita berikan perhatian dan feedback sebetulnya. Nah, inilah yang menjadi inti dari budi pekerti. Nah, budi pekerti inilah yang akan nanti mengarah ke karakter. Nah, kenapa kita perlu memberikan feedback pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita? Karena ini adalah harapan yang bisa kita berikan feedback menjadi sesuatu itu lebih baik. Karena kalau karakter itu bisa jadi itu ada di dalam dirinya yang tidak terlihat. Namun budi pekerti itu relatif lebih terlihat. Sehingga mudah bagi kita untuk memberikan corrective learning melalui interaksi-interaksi sehari-hari yang terjadi. Demikian, itu inti dari budi pekerti. Lalu, kita akan berlatih mendengarkan aktif malam ini. Untuk itu, perlu mengasah keterampilan kembali kita semua untuk, pertama, menciptakan suasana dan lingkungan yang nyaman dan kondusif. Oleh karena itu, kita buatkan nanti ruang-ruang peer untuk berdialog. Karena ini kita yakini adalah sebuah situasi yang nyaman dan kondusif. Kemudian menunjukkan perhatian yang tulus untuk mendengarkan dan memberikan dukungan untuk memahami. Nanti saya berikan juga kata-kata apa yang bisa kita sampaikan sebelum percakapan ini dimulai. Lalu dengan adanya trust atau rasa percaya, maka akan terbangun relasi yang baik. Dan mitra dialog kita pun akan berpikiran lebih terbuka untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dan perasaannya tanpa kekhawatiran. Nah, inilah ruang-ruang inilah yang sebetulnya diperlukan sebagai landasan kebutuhan manusia untuk rasa penghargaan. Ya, kemudian, nah ini dia. Kita akan berlatih nanti berdialog bermitra 10 menit. Jadi silahkan bercerita. Nanti akan diberikan feedback. Ceritanya cerita seputar apa ya? Seputar profesional boleh, seputar personal atau kehidupan boleh. Namun yang kita anggap penting untuk dibagikan. Supaya apa? Supaya kita memiliki saluran-saluran untuk kita ceritakan. Dan juga alangkah lebih baiknya bila sesuatu itu mengandung pembelajaran sehingga mitra dialog kita mendapatkan sesuatu dari cerita kita. Demikian. Nah, peran dan tugas kita sebagai pendengar nanti
adalah sebelumnya nanti katakan kepada mitra dialog Anda bahwa Anda siap untuk menjadi mitra dialog. Baik, contohnya seperti ini. Baik, wah kita malam ini akan berdialog ya. Saya siap untuk mendengarkan cerita Anda. Seperti itu, ngobrol santai saja. Lalu sampaikan, durasi kita 10 menit, nanti Anda silakan cerita 10 menit. Katakan bahwa ini adalah cerita yang akan dipegang kerahasiaannya oleh Anda sebagai etika bersama di Rumah Karakter Mulia. Dan ini sudah kita sepakati bersama, kerahasiaan merupakan modal utama kita mendapatkan trust atau kepercayaan. Kemudian nanti silakan mempersilahkan mitra dialog Anda untuk memulai ceritanya. Dimulai. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan nanti? Silahkan nanti Anda sebagai pendengar fokus dan perhatian pada mitra Anda. Situasinya, tone suaranya, kata kunci, idenya apa, dan pemikiran ia gimana. Termasuk konsep dan bahasa tubuhnya seperti apa. Apakah dia sedang gembira, ataukah dia sedang galau, sedang kecewa, atau sedang merasa bangga, tangkap. Kemudian, ciptakan irama yang sama dengan mitra dialog Anda. Cukup dengan memberikan refrase atau parafrase. Lalu ikuti alur ceritanya dan emosi yang tampak. Lalu ketika ia sedang berbicara, tidak memotong. Lalu tadi itu ada lakukan refrase dan parafrase seperti ini misalnya. Oh iya, oh baik, dan seterusnya. Tapi tidak mengganggu alur ceritanya. Lalu silakan kita semua sebagai pendengar berpikiran terbuka, menerima situasinya, bersikap netral, tidak menilai dan tidak menghakimi. Jadi nyaman situasi itu bagi mereka. Nah, ini tipsnya. Presence atau kehadiran yang baik akan dirasakan dan memotivasi mitra dialog Anda. Kemudian kehadiran yang baik juga akan membantu Anda untuk listening atau mendengarkan dengan baik juga. Ini selama mendengarkan. Kemudian setelahnya apa? Nah, setelah cerita selesai, silahkan sampaikan kepada mitra dialog Anda umpan balik atau feedback. Bahwa Anda pertama memahami situasinya dan emosi yang Anda tangkap. Contohnya seperti apa? Iya tadi ketika cerita, Bu Endah itu ternyata sedang bercerita bahwa sedang mengelola sebuah event. Saya bisa merasakan emosi yang tampak itu tadi Bu Endah itu bersemangat dan punya rasa cinta kasih terhadap komunitas Ibu Endah. Seperti itu contohnya. Lalu berikan penghargaan secara setara pada cerita yang disampaikan. Contohnya apa? Penghargaan itu adalah saya menghargai bahwa ada sesuatu yang ingin dikontribusikan ya oleh Bu Endah kepada komunitas Ibu. Seperti itu. Setara artinya apa? Setara artinya tidak berlebih-lebihan. Contohnya ada kadang-kadang seseorang yang memberikan feedback itu secara berlebihan. Wah, Anda luar biasa. Gitu. Padahal situasi yang diceritakan biasa aja. Kalau misalnya yang diceritakan itu betul-betul luar biasa, tidak apa-apa mengatakan luar biasa. Tapi pastikan bahwa itu setara, sehingga ia juga tetap nyaman. Seperti itu. Kemudian, membahas singkat saja tentang topik tersebut, namun sebagai pendengar, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan arahan, tidak memberikan saran. Karena kita dalam mendengarkan yang murni. Bukan bersifat ada konsultasinya, tidak. Seperti itu. Lalu, jangan lupa di bagian akhir, setelah membahas secara singkat topik tersebut, minta izin untuk menutup dialog. Apakah kita bisa tutup dialognya? Ya, baik. Terima kasih atas cerita yang disampaikan tadi. Seperti itu. Mudah-mudahan ini cukup sederhana dan bisa kita terapkan. Kemudian, kita akan segera berdialog. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Saya kembalikan kalau gitu ke Pak Heri juga untuk sama-sama kita mulai sesinya. Baik. Nah, ini kita mending sesi tanya jawab dulu ya, Bu Nita ya, sebelum kemudian nanti Bapak Ibu semua nanti kita masukkan ke dalam breakout room. Kita memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya
betul-betul memahami rules-nya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kami berikan sesi untuk kita sharing dulu sebelum nanti kita masukkan Bapak Ibu ke breakout room, dan setiap breakout room nanti akan ada satu pasang. Silakan. Sebelumnya juga saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu, apakah siap untuk on kamera supaya nanti dalam perbincangannya nyaman dan saling mengenali. Terutama juga kita dapat melihat apa ekspresi yang sedang ditampilkan. Seperti itu. Terima kasih yang telah membuka kamera. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berdialog? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan. Bu Ani Bandung, apakah perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu Ani. Memperkenalkan diri boleh, nama dan domisili, secara singkat saja kegiatannya apa misalnya sehari-harinya. Terima kasih. Supaya lebih akrab. Rasanya perkenalan bisa misalnya 1 menit pertama. 1 menit itu sudah cukup untuk memperkenalkan diri. Oh ya, memperkenalkan diri, terima kasih. Memperkenalkan diri, saling memperkenalkan diri. Supaya kita saling kenal dulu, sekitar 1 menit, maksimal 2 menit. Setelah itu kita langsung memulai cerita yang pertama. Topik yang diceritakan, apapun Ibu Bapak, tentang situasi dalam pekerjaan misalnya, situasi dalam keluarga, dalam masyarakat. Biasanya kita menceritakan ini, bayangkan seperti kita berada di warung kopi, misalnya. Warung kopi bersama teman kita. Silakan ceritakan. Ini ada dari Bu Dami, Bu Nita. 10 menit untuk satu orang bercerita atau bergantian? Ya, baik. 10 menit untuk satu orang bercerita. Sebetulnya sekitar 7 menit sudah cukup. 5-7 menit sudah cukup. Karena nanti kan ada feedback. Perkenalan, cerita, 5-7 menit cukup. Lalu feedback, lalu bergantian. Oh iya, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang kali ini berpartisipasinya pasif atau tidak melakukan dialog? Silakan informasikan supaya dapat diatur juga untuk groupingnya nanti. Akhirnya. Ini Bu Indah kayaknya sulit nih, lagi sedang bekerja. Baik, tidak apa-apa. Bu Eva, izin off kamera, Pak Sarsito, off kamera. Ada 3 kayaknya nggak bisa. Baik. Pak Heri, kita bisa mulai breakout room ya. Membuat ini, breakout room-nya ya. Ya, ini sudah saya atur. Tapi silakan Bapak Ibu barangkali yang masih mau bertanya boleh. Oh, Pak Risman nggak bisa. Pak Risman ada klien. Ya, baik. Bapak Ibu, sebagai informasi saja, di bulan depan Rumah Karakter Mulia akan melakukan proses pembelajaran kita ini dengan nantinya akan ada tahap nanti bertanyanya seperti apa ketika ngobrol itu. Nah, sekarang adalah dalam rangka latihan mendengarkan efektif. Sehingga kalau di sininya kita sudah semakin terampil dan luas, perjalanan kita berikutnya ke komunikasi yang efektif akan lebih lancar lagi. Kita akan lebih terampil lagi. Demikian. Pak Heri, mungkin kita bisa mulai ya? Ya, baik. Ini baik. Pesertanya ganjil, Ibu. Ya. Mau digabung ada ganjil, yang 3, 1 sebagai observer bisa? Ya, baik. Ini saya masukkan dulu. Nanti saya dan Pak Heri akan berputar mengunjungi Bapak Ibu, tapi tidak perlu terganggu dengan
kehadiran saya nanti dan Pak Heri ke dalam peer. Baik, nanti di grup 1, di breakout room 1 akan ada 3 orang ya. Oh, mohon maaf, ini ada sudah keluar 1, berarti nanti tetap ada 2. Nah, baik. Baik, cukup. Ini saya mulai ya, Bapak Ibu ya. Waktunya 30 menit, Bapak Ibu. Baik, saya atur waktu dulu. Saya berikan tambahan waktu 2 menit. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Selamat berdialog, Bapak Ibu. Sampai jumpa di main room, di ruang utama. Ibu Dami bisa join, Ibu? Pak Risman Aris. Ini kelihatan deh, di room 7 cuma sendiri nih. Bu Ani bisa gabung sama Pak Arif, Pak. Saya pindahkan aja ya, Pak Amar. Ini 5 ke 4. Ya. Pak Amar sendirian? Ya, ini sendirian. Oke. Saya gabungkan. Kemudian yang Bu ini, yang saya gabungkan ke 7. Bu Dami nulis ke hot tidak mengizinkan. Ya, Bu. Sudah. Ibu ini masih sendiri, saya masukkan ke breakout room. Ada Ibu Ani kelihatannya? Ya, oh, Ibu Ani sudah Pak Sarsito ya? Sama Bu Dami, bisa sama Bu Dami itu. Oh ya, baik. Tapi Bu Dami nggak join? Nggak bisa katanya. Host tidak mengizinkan. Oh, Bu ini saya ubah ke Bu Eva. Bu Rini jadi bertiga. Sudah saya pindah ke 6. Sudah komplit ya. Ibu Dami ada kendala ya? Iya, ada kendala masuk. Ini ada beberapa yang tidak aktif ya, seperti... Iya, banyak yang nggak join. Jadi nggak ada orangnya ini ya. Ini yang aktif hanya 3 room aja. Room 4, room 6, dan juga room 7. Udah, ini saya pindahkan ke salah satu room ya, Bu. Oh, bisa. Sudah bisa, Bu? Coba. Bisa. Oke, Bu Dami. Ibu Dami di unmute. Tadi kelihatannya bisa. Coba. Bisa, tapi kedengaran sekarang. Sudah terdengar. Ya. Sudah bisa ya. Bu Dami saya pindahkan ke... ini nomor 7. 7 hilang lagi ya, Bu. Bentar, saya masukkan ke Bu ke 7. Ruang 7 ya. Ya, silakan Bu Dami join, Bu.
Sudah mulai ya, Pak? Ya, Bu. Tapi memang beberapa pada apa namanya keluar Ya, ya. nggak apa-apa. Nanti saya berkeliling sama Pak Heri juga ke ruangan-ruangan. Ruang 4 dan 5 Nah, ini jadi ada perubahan berat. ya? Iya, ada yang keluar gitu, Bu. Ini yang Bu ini saya Oh, pindah ke 5 ya. ya betul. Karena nggak semuanya ready sih, jadi makanya Ya, ya. ya itu udah. Ya, semoga lancar. Saya ke ruang 7 ya, Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya, oke, Pak. Ibu Sri Wahyuni, Ibu Indah Nur, dan juga Pak Risman masih di sinikah? Dan Ibu Kusmiati, halo.
Halo, selamat malam, Ibu Nulis, ya, IND D17. Ya, ya. Kak Heri, saya barusan visit ke ruang 3 kok nggak bisa ya? Iya, ruang 3 nggak ada, Bu, karena Bu Sri Wahyuni nggak join. Tidak ada, Bu. Ya ya, Pak. Jadi ruang 1, 2, 3 pada Oh nggak ya ya, join. ya ya, Jadi yang ada cuma 4 sama 7, oh ya, 5 sama 6 udah pada nggak ada tuh. ya, baik Pak. Halo, selamat malam, Pak Purwanto. Untuk Bapak Ibu saat ini yang belum join, malam hari ini, sesi kali ini,
untuk seluruh peserta sedang menjalankan proses praktik mendengarkan aktif. Halo, Assalamualaikum Mbak Sari. Nah, Bapak Ibu yang malam hari ini baru hadir, silahkan aktifkan suara, karena saat ini kita sedang membagi peserta ke dalam breakout room.
Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Bu ini. Untuk saat ini kita sedang masuk di breakout room. Baik, Bu ini berkenan kita masukkan ke breakout room, Bu. Ini beberapa peserta kita masukkan ke breakout room untuk sesi mendengarkan dan juga merespon. Apakah suara saya sudah didengar? Baik, silahkan join, Bu. Sudah kami coba pindahkan. Oh ya.
Selamat datang kembali di ruang utama. Ada Pak Amar, senyum-senyum. Nanti cerita ya Pak Amar. Wah, saya tadi juga mengikuti perbincangan Pak Arief bersama Pak Amar. Ada Dokter Endah, sudah kembali juga. Nanti kita cerita-cerita nih, pengamatan kita di ruangan-ruangan. Silakan Pak Heri, kembali ke Pak Heri. Baik, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semua sudah menjalankan masuk ke breakout room ya, dan sudah praktek satu persatu dengan bercerita, mendengarkan. Tadi juga saya sudah melihat di 2 room ya, walaupun tadi sudah dibuatkan beberapa room, tapi yang aktif hanya beberapa saja. Nah, sekarang saya coba diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bercerita nih, apa yang dirasakan setelah kemudian masuk di dalam breakout room dan saling mendengarkan dan bercerita. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya. Dimulai dari siapa ini? Dari Pak Amar atau Ibu Dami? Tapi sebelumnya tadi mohon maaf ada yang terlambat datang ya, seperti Bu Sari dan juga Bu Rini. Tapi tadi langsung saya masukkan ke dalam breakout room. Seperti itu tidak saya pisahkan di breakout room tersendiri karena memang tadi belum paham ya, karena terkait dengan datangnya di akhir, di tengah-tengah. Begitu. Nah, sekarang saya berikan kesempatan. Oh, Pak Arif, silahkan Pak Arif. Masih unmute Pak Arif? Bisa diaktifkan audionya dulu. Atau dari Pak Heri? Nah, ini sudah. Oh iya, sudah. Ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Ini tadi saya melihat ada pertemuan di grup WA, dan ternyata mulai dari awal saya tadi menyimak ceritanya, kemudian ada sesi di breakout tadi. Itu yang kami rasakan, ternyata memang kita mendengarkan dan saling menghargai itu enak ya, bisa menambah silaturahim, kemudian bisa menambah banyak teman, dan otomatis kita juga bisa saling share ilmu, berbagi pengalaman, seperti itu Pak, yang kita rasakan tadi bersama ada di breakout. Kemudian dengan mendengarkan kita juga bisa menyerap beberapa informasi-informasi yang kita belum tahu, begitu Pak. Baik. Ada lagi Pak Arif, cukup? Mungkin karena waktunya singkat ya, jadi kita berikan kesempatan kepada peserta yang lainnya, gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif, saya apresiasi atas apa yang sudah diungkapkan. Sekarang saya lanjut ke Ibu Ani deh. Bu Ani siap ya untuk memberikan beberapa pengalaman rasa yang dirasakan setelah ada di breakout room. Silahkan Bu Ani, audionya bisa diaktifkan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Pak Heri kesempatannya. Tadi pengalaman saya pada saat saya bercerita, saya merasa plong karena yang tadi saya ceritakan memang yang bikin saya bingung. Jadi begitu ada yang mendengarkan dan mendengarkannya tuh dengan perhatian, jadi saya merasa didengarkan gitu. Jadi akhirnya saya merasa plong. Kemudian pada saat saya sebagai pendengar itu saya bisa merasakan apa yang Ibu Dami rasakan gitu. Beliau merasa happy sekali. Jadi saya juga ikut merasa happy, dan saya juga mendapat itu Pak, pengalaman baru, dapat ilmu baru seperti itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih bisa terjadi komunikasi yang baik tadi Pak. Oke, baik, cukup Ibu? Ada lagi barangkali? Cukup, baik. Terima kasih Bu Ani, saya apresiasi atas apa yang sudah diungkapkan terkait
rasa dan juga bahkan ada pengalaman baru ya. Ya. Baik, sekarang saya berikan kesempatan pada Bu Dami. Bu Dami, mana Bu Dami? Oke, bisa. Oke, siap. Tadi ke unmute. Ya, terima kasih Mas Heri. Sama seperti halnya dengan Bu Ani, ketika saya menjadi pendengar, saya merasa bisa merasakan apa yang Bu Ani rasakan ya. Dari kegalauannya lama-lama jadi beliau merasakan kebahagiaannya karena silaturahimnya itu. Dan sebagai pendengar saya sangat merasakan sekali apa yang beliau sampaikan karena memang beliau dengan tulus ya, walaupun baru pertama kali ketemu tapi beliau sudah percaya sama saya untuk menceritakan hal-hal yang menurut beliau itu adalah ingin disampaikan kepada saya. Jadi saya sangat senang sekali ketika saya diberikan kepercayaan untuk mendengar. Kemudian ketika saya sedang bercerita dan beliau mendengarkan, saya merasa karena beliau mendengarkannya dengan sukacita juga, saya jadi antusias juga ceritanya gitu. Dan kebetulan pas lagi cerita hasil panen saya datang, jadi saya bisa liatin hasil karya saya kepada beliau dan jadi terjadilah interaksi untuk saling berdialog gitu. Dan ini adalah suatu kebahagiaan buat saya karena apa? Saya nggak nyesel ikut acara ini gitu. Ternyata memang pembicaraan sangat berkualitas dan acaranya pun sangat membantu saya untuk menjadi tambah wawasan bahwa ketika kita mendengar dan didengarkan itu merasa nyaman banget gitu. Oh ternyata saya masih punya ya teman yang bikin membuat saya bahagia. Oh ternyata ketika ada rasa yang bahagia kita jadi berbinar-binar gitu, senang gitu, nggak bohong-bohongan, bener-bener senang hari ini gitu. Itu Mas Eri, terima kasih. Baik, nih saya menangkap nih energi semangat dan juga energi bahagianya Bu Dami gitu ya sampai ke sini begitu. Dan saya apresiasi Bu Dami atas apa yang sudah diungkapkan begitu. Nah, selanjutnya sebelum nanti saya serahkan kepada Bu Nita ya. Nah, saya berikan kesempatan pada Pak Amal. Pak Amal silakan. Audionya, oke. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi saya bercerita, Pak Arief, kemudian Pak Arief juga cerita, dan pertamanya aja kita kiku karena belum terjadi saling trust. Setelah terjadi trust, saya bisa mendengarkan apa yang Pak Arief sampaikan dan kemudian ternyata Pak Arief sama dengan saya profesinya pengajar, jadi kita saling bertukar pikiran malah tadi jadinya saya banyak mendengarkan hambatan-hambatan Pak Arief, kemudian strategi Pak Arief, cita-cita Pak Arief, terus bagaimana orang-orang sekitarnya yang bisa membantu beliau. Kemudian juga Pak Arief mendengarkan dengan baik yang selama saya ceritakan. Kemudian terus meningkat rasa saling percaya, ngobrolnya makin nyambung, sehingga kita sama-sama akan berjumpa kalau kita ada waktu saya ke Jawa Timur. Gitu kira-kira Mas Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Dan ini masih ada dua lagi, Bu ini dan juga Mbak Sari ya. Tadi walaupun datang di tengah-tengah, tapi tadi mengikuti nih. Nah, apa yang dirasakan nih? Masuk di tengah-tengah, kemudian sesi sudah jalan semua. Nah, seperti apa yang didapat dan juga yang dirasakan? Nah, saya berikan kesempatan pada Mbak ini dulu. Silahkan. Audionya bisa diaktifkan. Iya. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Tadi dari Ibu Ani, Ibu Dami,
kemudian Pak Arief, serta Bapak Amar ya yang sudah menyampaikan beberapa pengalaman beliau di dalam berkomunikasi menjadi pendengar ataupun di dalam menyampaikan sesuatu yang dirasakan. Ternyata saya di sini tuh banyak mendapatkan hal-hal yang sangat berharga gitu. Ternyata kita kalau menjadi pendengar yang baik, kemudian kita bisa menempatkan diri pada saat kita berkomunikasi, ternyata memberikan sesuatu yang energi yang baik ya gitu. Saya lihat seperti itu gitu. Jadi banyak nilai positifnya gitu. Ternyata kalau kita di dalam berkomunikasi dengan menjadi pendengar yang baik, saling menghargai, saling memberikan motivasi, saling mendukung sehingga menghasilkan sesuatu kebaikan yang luar biasa itu yang saya dapatkan dari Bapak Ibu ketika saya mendengarkan komunikasi yang terbangun dari Bapak Ibu tadi semua. Itu mungkin Pak Heri. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir saya berikan kesempatan pada Mbak Sari. Silakan Mbak Sari untuk memberikan statementnya atau apa yang didapatkan dan juga dirasakan yang hadir di tengah-tengah. Halo, Mbak Sari. Oke, ternyata belum nyambung ya. Kalau belum nyambung, sekarang kesempatan saya berikan kepada Bu Nita lagi. Silakan, Bu Nita. Ya, baik. Terima kasih. Wah, seru ya, Pak Heri. Oh, Bu Sari, mungkin Sudah nyambung? Halo? Sebelumnya Bu Sari mungkin mau menyampaikan. Apakah sudah bisa unmute? Belum. Oh, ya. Nah, baru bisa. Tadi dipencet nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak buka kamera dan mohon maaf ini suaranya lagi ini ya syahdu, merdu syahdu. Kebanyakan konser. Iya, jadi saya baru bergabung kan ini tadi baru jam 8 lewat, langsung dijeblosin ke dalam breaking room sama Mas Heri. Jadi berkesempatan mendengarkan Pak Amar tadi. Ya mendengarkan itu, jadi saya bisa menyimpulkan saja kalau sebagian orang itu kan lebih banyak pengen bicara ya, instead of daripada mendengarkan gitu. Tapi ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik dan menyimak, itu ditemukan bahwa kita bisa memberikan rasa positif gitu, kebahagiaan terhadap orang yang berbicara. Selain itu juga ternyata mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan dengan baik itu kita bisa menangkap beberapa hal-hal yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran kita ataupun ilmu-ilmu baru gitu yang ternyata belum terpikirkan oleh kita gitu. Tadi dari pembicaraannya Pak Amar, saya ada menangkap satu poin yang cukup menyentuh gitu. Pak Amar bilang bahwa berteman itu penting sekali gitu. Berkomunikasi dengan orang banyak itu penting sekali karena dengan berteman dan berteman dengan orang banyak, relasi itu justru akan membangun bisnis kita menjadi lebih besar gitu. Kemudian ilmu kita menjadi bertambah gitu. Dan banyak lagi manfaat-manfaatnya. Terus saya langsung, oh iya ya. Karena kalau misalnya kita, tadi Pak Amar juga bilang, kalau kita cuma punya skill dan ilmu, tapi kita tidak berelasi dengan orang banyak, dengan banyak orang, akan sulit untuk mengembangkan ilmu kita itu, ataupun bisnis yang pengen kita bangun gitu. Padahal sebagian besar itu mungkin dari relasi-relasi yang kita miliki gitu. Itu sih poin penting yang tadi yang saya bisa tangkap dari Pak Amar. Ya kesimpulannya yaitu untuk
mendengarkan itu kita bisa memberikan energi positif juga terhadap orang yang berbicara. Seperti itu. Dan kita juga menambah ilmu-ilmu baru. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mbak Sari. Saya apresiasi ini. Saya dapat merasakan di semangatnya gitu. Walaupun datang di tengah, tapi betul-betul bisa bahkan merasakan ya apa yang kemudian diungkapkan, bisa menangkap dan juga bisa merasakan energinya pula. Silakan Bu Nita. Terima kasih Pak Heri. Akhirnya kita mendengarkan dari semua ya. Dari sharing tadi Ibu Ani, Ibu Dami, Pak Arif, Pak Amar, Mbak Rini, dan Mbak Sari, bahkan yang mengobservasi saja, kita bisa lihat tadi testimoni yang didapatkan gitu. Rasanya turut merasakan juga gitu dari mengobservasi suatu perbincangan. Apalagi yang tadi berbagi dan mendengarkan dan memberikan feedback. Saya merasa energi baik itu tercipta di forum ini. Gitu. Itu Pak Heri. Baik, nah ini Bapak Ibu, ini sudah jam 9 lebih 5 menit ya, kita masih ada waktu beberapa. Nah, kami memberikan kesempatan nih bagi Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan, jadi tidak harus bertanya ya. Jadi dalam sesi ini kita bisa berdiskusi tentang apapun pengalaman yang ada dalam diri Bapak Ibu terkait bagaimana mendengarkan atau pengalaman apapun itu. Kalaupun ada pertanyaan pun juga boleh. Silakan Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti kita bertemu di sesi bulan depan ya, begitu. Di sesi-sesi rumah karakter mulia nanti kita akan lebih banyak untuk breakout room, jadi tidak begitu banyak untuk materi. Barangkali ini masih ada sesi, Bu Dami ya sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, mungkin akan ada sedikit pergeseran jika sebelumnya di Icon Talk seringkali pemaparannya lebih lama gitu. Nah, sedangkan di rumah karakter mulia ini kita lebih banyak untuk praktek dan juga praktek yang harapannya nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan di dalam keluarga, kemudian di lingkup lebih besar lagi di kantor ataupun di masyarakat yang ya hasilnya bisa merubah perilaku nih orang-orang di sekeliling kita. Oke, silakan Bu Dami. Baik, Bu Dami silakan. Ya, baik. Ya. Izin bertanya, jadi kalau dikondisikan seperti ini, walaupun saya sama Bu Ani baru bertemu, sudah langsung bisa ngeklik dan bisa saling mendengarkan dan didengarkan. Kalau untuk misalnya di kegiatan sehari-hari, di kantor misalnya gitu ya, ketika kita berdialog, kalau kita menyampaikannya seperti yang tadi kita praktekkan, orang nggak merasa kagok apa nggak sih ya? Walaupun maksudnya gini, sikap kita yang tiba-tiba jadi mendengarkan saja sampai nyimak gitu, itu nggak jadi kaku apa gimana kalau misalnya di keseharian gitu, atau harus kita sampaikan kan saya mendengarkan gitu. Apakah seperti itu juga perlu kita sampaikan ke orang yang mau bicara dengan kita? Izin seperti itu pertanyaannya. Makasih. Ya, baik. Silakan Bu Nita memberikan tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dami untuk pertanyaannya. Ya, poinnya sangat logik sekali gitu. Apakah tiba-tiba kalau kita masuk di lingkungan pekerjaan atau masyarakat gitu, mempraktekkan ini, yang kita lakukan ini, apakah menjadi sesuatu yang akan aneh atau tidak? Nah, ini dia. Kita di rumah karakter mulia ini justru untuk menciptakan budaya berkomunikasi dan interaksi seperti ini. Dibekali dengan sebuah konsep yang sederhana. Artinya, ide-ide yang didapatkan dari sini kita perlu untuk ceritakan ke orang-orang terdekat kita di pekerjaan, di keluarga, di masyarakat, sehingga kita dapat menjadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Dan saya meyakini bahwa ketika kita melakukannya,
dampak yang didapatkan itu kita sendiri. Pertamanya yang mendapatkan rasanya ini, saya berubah nih, saya lebih menghargai, saya menjaga kerahasiaan. Akan banyak hal-hal yang baik-baik yang kita akan dapatkan. Contohnya seperti ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang tadi berbudi pekerti, misalnya dalam konteks menjaga kerahasiaan. Itu sebetulnya hal yang baik gitu, secara akhlak juga baik. Artinya tidak membicarakan sesuatu atau seseorang di luar konteks ruangan ini. Gitu. Kalau itu tercipta akan harmonis jadinya. Juga kita secara sebagai umat beragama itu ya nggak berdosa lah ngomong bercerita tentang sesuatu di luar, tapi di ruangan yang ada etika dan budi pekertinya seperti itu. Kalau apa yang kita lakukan ini orang lain melihat, misalnya kita nanti kembalikan masyarakat dan melakukannya, perlahan orang lain akan melihat itu. Artinya kita sudah bisa mulai menciptakan itu, dan budaya itu kita kembangkan. Akhirnya budaya yang kita ciptakan itu bisa dirasakan dan contohnya misalnya kehadiran kita di suatu lingkungan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dan pengalaman yang saya punya adalah gini, kalau orang lain misalnya ketemu Budami misalnya sudah membudayakannya di lingkungan ini, orang lain misalnya katakanlah menceritakan rahasia di luar itu udah bukan budaya Budami atau budaya kita semua, maka orang akan terinspirasi. Iya, buat apa kita gibah, istilahnya seperti itu. Artinya ya kita menghargai seseorang dengan menjaga kerahasiaan, menghargai. Artinya apa yang kita terapkan di sini kita terapkan juga. Itu justru tujuan kita untuk menjadikan diri kita ini agen-agen perubahan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dami. Baik, nah ini sekalian Bu Nita dari Pak Risman Aris, bagaimana mengajak seseorang berbicara dengan orang yang pendiam atau katakanlah ia adalah introvert sehingga ia mau bicara secara terbuka. Baik, kita seringkali di masyarakat gitu, termasuk di organisasi perusahaan gitu, melihat ada orang-orang yang memang introvert, jarang bicara, diam. Nah, di sini kita perlu meyakini bahwa setiap orang itu memiliki potensi terbaik dia. Artinya dengan hanya dia diam bukan berarti tidak punya potensi di dalam dirinya. Dalam perbincangan atau interaksi bisa kita lakukan, misalnya justru kita orang yang pertama untuk menyapa terlebih dahulu. Menyapanya dengan perbincangan yang kecil. Ada istilahnya adalah small talk. Small talk adalah perbincangan yang sederhana yang bisa membuka. Contohnya topik-topik yang sederhana, ringan, tidak menyangkut politik, tidak menyangkut hal-hal yang sensitif, gitu. Contohnya apa? Seperti mendiskusikan tentang cuaca, hujan atau panas dan seterusnya. Nah, itu bisa menjadi pembuka pembicaraan. Malah kita bisa membiasakan diri kita untuk membuka pembicaraan, menjadi orang yang pertama kali menyapa, pertama kali membuka perbincangan. Seperti itu, Pak Heri. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Arief. Baik. Nah, terima kasih Bu Nita. Dan sedikit menambahkan, jadi kalau dari pengalaman untuk berkomunikasi ya dengan orang yang cukup introvert, biasanya menyamakan frekuensi. Nah, ini menjadi penting banget. Nah, ini nanti bisa kita bahas lagi ya. Kita nanti juga akan adakan sesi bagaimana sih sebenarnya menyamakan frekuensi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting begitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga insya Allah akan kita latih juga untuk membangun frekuensi. Nah, frekuensinya ketika sama, maka ngobrolnya pun juga akan sangat nyambung sekali. Seperti radio dengan frekuensi yang sama diputar dimanapun ya akan nyambung. Begitu. Tapi ketika frekuensinya tidak sama, seperti ada gap yang kemudian membatasi, maka yang terjadi adalah ya
kemudian komunikasi itu tidak nyaman. Dan ketika komunikasi itu tidak nyaman, tentu saja hasil yang diharapkan untuk perubahan perilaku, kemudian bisa mengarahkan untuk memiliki budi pekerti yang baik, tentu juga akan memiliki kendala pula. Begitu. Dan ini menjadi inti di sesi malam hari ini, bagaimana kemudian kita semuanya betul-betul mampu belajar untuk menjadi pendengar yang aktif. Sehingga harapannya ya orang-orang di sekeliling kita, khususnya yang terdekat di dekat kita itu betul-betul merasakan kehadiran kita, dan ya besar harapan kita untuk kemudian mereka betul-betul bisa menuju pribadi yang lebih baik dengan budi pekerti yang baik, karena kehadirannya betul-betul kita hargai dan juga kita apresiasi. Seperti itu. Barangkali sebelum kami berikan kepada Bu Endah, Bu Nita, ada beberapa patah kata. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Rini ini? Ada lagi? Baik. Dari Bu ini, bagaimana mengendalikan emosi saat berkomunikasi dengan sehingga hubungan kita tetap baik. Nah, satu ini menarik sekali ya. Sebelum barangkali nanti Bu Nita juga punya jawaban dari pengalaman-pengalaman, bisa juga dari proses belajar saya. Ambil nafas, ini menjadi penting banget. Ambil nafas dalam dulu, sadari setiap apa yang hadir dalam diri kita, dan kemudian kita mulai segera ambil keputusan yang positif tentunya. Jadi ambil nafas dalam, atau kalau enggak Bapak Ibu ada satu tip yang sangat simpel sekali. Jadi ini bisa diterapkan di setiap hari ya, untuk bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita. Setelah bangun tidur, Bapak Ibu silahkan tersenyum. Langsung saja. Jadi bangun tidur itu tersenyum. Sebelum tidur disetting dulu. Nanti ketika saya bangun, mulai buka mata, saya langsung tersenyum. Gitu. Nah, ketika Anda tersenyum, maka Anda akan mengingat bahwa ketika bangun tidur, Anda tenang, Anda nyaman, karena saat itu gelombangnya masih theta ya. Kemudian mulai beranjak naik menjadi alfa dan juga beta. Nah, ketika emosi itu muncul, Anda tersenyum sejenak sambil ambil nafas, maka itu bisa menjadi salah satu teknik untuk mengendalikan emosi dengan baik. Kalaupun kemudian Anda punya kesempatan waktu, Anda bisa menggunakan teknik EFT, gitu kan. Ya Allah, walaupun saya itu pengen marah misalkan, emosi saya tidak terkendali, saya mencoba untuk tenang, saya mencoba ikhlas, saya mencoba pasrah, saya serahkan semua padamu. Kalau itu sempat. Kalaupun tidak sempat, Ibu ini dan juga Bapak Ibu semuanya bisa melakukan komunikasi internal dalam diri Anda, segera ambil keputusan untuk ya saya memilih untuk ya nggak memikirkan itu, dan lanjut untuk berkomunikasi yang positif dan mendengarkan yang positif. Begitu. Itu dari saya. Bu Nita, barangkali ada tambahan. Silakan. Terima kasih dari Pak Heri. Poin-poinnya sangat berguna sekali. Dari saya, tambahannya adalah kalau emosi, bagaimana? Saya pernah mengalami bahwa ketika emosi ini membuat pikiran kita tidak jernih. Nah, ini dibahas juga dalam neuroscience bahwa limbic system di dalam otak kita ini bekerja sedemikian. Artinya gini, ketika ada emosi yang memicu kita, betul sekali, tarik nafas. Sangat dapat dilakukan, tarik nafas, supaya kita tenang. Sehingga kita tidak reaktif, tetapi kita responsif. Ketika kita emosi tidak terkendali, maka itu masuk ke dalam limbic system. Ketika limbic system dominan, maka bagian otak yang mengatur analisa dan berpikir, namanya prefrontal cortex, itu nggak berfungsi, menutup. Artinya kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, caranya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi. Tarik nafas, tenangkan, sehingga betul-betul kita melakukan respon dengan benar, baik. Sehingga yang penting juga adalah dampak yang kita respon, yang kita berikan akan berguna bagi kehidupan kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Karena ketika kita tidak dapat mengendalikan itu akan berbahaya. Berbahaya buat diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Itu rasanya dari saya, Pak Heri. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Cukup ya, Bu Nita. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Endah. Baik, Bu Nita, Pak Heri.
Sebelum saya tutup, closing statement Pak Heri sama Bu Nita. Silakan Bu Nita dulu. Baik, terima kasih. Judul malam ini adalah mendengarkan aktif untuk menumbuhkan budi pekerti. Saya ingat suatu hari saya melakukan coaching untuk seorang profesional. Posisi beliau itu bagus sekali, beserta benefit yang beliau dapatkan itu baik sekali. Tiba-tiba beliau datang kepada saya untuk mendapatkan sesi coaching. Beliau mengundurkan diri dari organisasi beliau. Dalam percakapan itu saya bertanya, menggali apa yang menjadi penyebab. Dan beliau sampaikan bahwa ada saat-saat di dalam beliau menjalankan perannya itu tidak didengarkan. Saya pertamanya tidak percaya bahwa alasannya sedemikian. Ternyata dari cerita yang disampaikan, beliau itu dibesarkan di keluarga yang penuh dengan etika. Orang tuanya mengajarkan dia ketika mendengarkan itu, ketika orang lain bercerita, dengarkan sampai selesai dan nggak boleh memotong. Itu ketentuan yang sudah dibuat dalam keluarganya. Ketika menjalankan peran di dalam profesionalnya, beliau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan di dalam keluarganya. Akhirnya itu memang terjadi, mengundurkan diri dan terjadi. Artinya, keyakinan yang sudah ditanamkan itu sedemikian kuat, ketika menemukan sesuatu yang berbeda, itu diyakini dan akhirnya ia memegang teguh apa yang telah ditanamkan di dalam dirinya. Dan ketika itu saya bertanya, ternyata ini begitu pentingnya bagi dia. Sehingga keputusan yang dia ambil betul-betul diambil dari keyakinan dirinya. Saya melihat dalam konteks ini bahwa betapa pentingnya didengarkan. Dan betapa pentingnya dalam sebuah kerjasama tim ini didengarkan, karena didengarkan menjadi kebutuhan yang paling mendasar dari penghargaan diri manusia. Demikian, ini poin-poin yang menjadi key point malam ini. Semoga Bapak dan Ibu semua mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sesi kita malam ini. Demikian dari saya sambung ke Pak Heri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nita. Nah, dari saya, Bapak Ibu, siapkan wadah. Jadi siapkan wadah Anda untuk menjadi pendengar yang aktif. Karena kalau wadah kita sudah mencoba untuk menjadi pendengar aktif, tapi wadah kita nggak cukup, Bapak Ibu, maka ya akan luber kemana-mana. Maka siapkan wadah untuk menjadi pendengar yang aktif dengan meningkatkan kapasitas diri kita. Dengan apa? Terus belajar dan lakukan, Bapak Ibu. Saya rasa kalau kita banyak belajar tapi kemudian kita tidak mencoba melangkah, kita tidak mencoba melakukannya, ya endingnya hanya akan menjadi sebuah pengetahuan saja tanpa mampu mengubah perilaku, tanpa mampu mengubah orang di sekeliling kita menjadi lebih berbudi pekerti. Saya Heri Susilo, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Endah. Terima kasih Pak Heri, Bu Nita, luar biasa. Ya, kebetulan kami sama-sama coach ya, jadi mendengarkan ini salah satu kompetensi yang sangat utama, sangat utama. Sebelum kita bertanya itu mendengarkan dan mendengarkan. Jadi dan ini suatu kompetensi ya yang harus dibudayakan ya Pak Heri dan Bu Nita, dan tadi Bapak Ibu sekalian sudah menikmati dan merasakan bagaimana sebagai pendengar dan yang didengarkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi closing statement-nya siapkan wadah, lakukan di mana saja dan dengan siapa saja untuk membiasakan menjadi pendengar yang aktif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pengalaman, pengetahuan, dan satu skill baru buat kita semua untuk bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin ini akan memberikan kebaikan buat diri kita sendiri, buat keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih Pak Heri dan Bu Nita atas sharingnya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya. Saya Enda Ernawati mengucapkan
Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di ikon berikutnya dan di bulan depan ya Pak, kita di Rumah Karakter Mulia ini dengan tema yang lain. Tadi bagaimana ini kan ke frekuensi yang tidak sefrekuensi menjadi sefrekuensi ya, itu juga tantangan yang baru. Kita harapkan Bapak Ibu bisa hadir di acara Rumah Karakter Mulia ini di bulan depan. Sekali lagi terima kasih Pak Heri, Bu Nita, dan Bapak Ibu sekalian. Barakallah Pak Heri, Bu Nita, dan Bapak Ibu sekalian. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Oh ya,